Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua, proses perjalanan menjadi Satrio Piningit tidaklah mudah. Seseorang terpilih harus menerima apa itu jalan takdir. Takdir baik dan buruk seseorang telah ditentukan jauh sebelum ia lahir dan berada di dalam kandungan. Bahkan karma baik ataupun karma buruk seseorang sudah tertulis. Siapa dan jadi apa ia kelak. Dunia ini tidak bisa ditebak. Terkadang hal baik menimbulkan keburukan, dan hal buruk yang dialami bisa jadi itu adalah kebaikan. Satrio Piningit adalah manusia yang terpilih dan sudah digariskan dalam takdir untuk menjadi penolong rakyat. Mungkin di dalam kisahnya terdengar sangat dikagumi dan ditunggu kedatangannya. Namun tidak hanya soal kekaguman, tetapi apakah semua yang ingin menjadi Satrio Piningit mau menjalani prosesnya? Sedulur, apakah enak menjadi seorang Satrio Piningit? Apakah yang kita rasa menjadi Satrio Piningit itu mudah? Kalau pandangan kalian seperti itu, kalian belum paham, sedulur, mengapa ada kata piningit yang berarti ia harus disembunyikan. Baiklah, sedulur, saya akan jelaskan sedikit proses perjalanan dan seperti apa menjadi Satrio Piningit, juga mengapa dia terpilih. Tuhan memiliki tujuan di dalam penciptaan makhluk-makhluk di dunia ini. Tidak serta-merta tanpa sebab. Semua berpasang-pasangan, seperti halnya keburukan dan kebaikan. Satrio Piningit dipilih ke dalam hidup untuk menjadi kesatria, supaya menumpas keburukan agar menjadi kebaikan untuk semua. Tetapi perjalanan paling pahit harus ia jalani terlebih dahulu. Sesuai takdirnya, rintangan dan proses terpilihnya harus persetujuan alam semesta sesuai takaran wadah. Ujian dan cobaan menjadi seorang kesatria tidak seperti manusia biasa. Ujiannya seperti para terdahulu yang mendapatkan wahyu amanah menegakkan keadilan di bumi. Dijelaskan di dalam ketersembunyian, Satrio Piningit, jiwa dan wadah digembleng untuk melepas keterikatan pada duniawi. Jiwanya harus melebur dengan alam, melepas ego, mampu mengunci nafsu. Kesadarannya hilang pergi dari tubuhnya yang diikat di alam lain untuk digembleng. Di saat jiwanya berada di alam bawah, sadarnya seseorang terpilih dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang belum dia ketahui dan tidak diajarkan dimanapun. Di alam lain, Satrio Piningit dipertemukan oleh musuh yang berat. Lebih dari apapun yang lain mampu ia kalahkan. Akan tetapi, sosok satu ini sulit untuk dikalahkan. Sosok seperti apakah itu? Sosok itu adalah jiwa gelap yang ada pada dirinya. Ia harus melawan dirinya dari sisi gelap. Mengapa demikian? Jadi, begini sedulurku, setiap orang yang lahir di dunia memiliki luka di dalam dirinya yang harus disembuhkan. Tidak semudah
yang dibayangkan di dalam pertemuan ini, setiap orang terpilih diberikan akses membuka portal pintu gerbang pertemuan itu. Ada yang berhasil mengalahkannya, dan ada yang tetap tinggal terbelenggu di dalamnya. Yang gagal dan tetap di dalamnya, ia terkunci oleh jiwanya sendiri, terkunci oleh luka yang belum sembuh, dan menuruti sisi gelapnya. Di dalam pertemuan itu, sisi gelap akan berusaha untuk menarik cahaya yang ada di jiwanya dan membuat ilusi-ilusi memori luka yang belum sembuh. Ilusi luka yang dalam membuat orang yang melalui proses ini tidaklah mudah melepasnya dan mampu terus mengikatnya di alam lain. Kalau belum bisa selesai melepas keterjeratan di alam gelap, seseorang terpilih tidak akan lulus menjadi seorang terpilih. Salah satu jalannya adalah dengan berdamai dengan sisi gelap, luka kehidupan yang pernah ia lalui. Tidak sampai di situ saja, kembalinya dari dunia lain sisi gelap dan jiwanya masuk kembali ke raga. Ia mendapatkan ujian kembali. Ketika kembali ke raganya, hinaan nyata harus dia alami juga. Itu adalah ujian dari ketersembunyian. Rasa sakit yang ia alami jauh lebih berat dari ujian jiwanya melawan sisi gelapnya. Karena di kehidupan nyata lebih fana dari kehidupan jiwanya di sisi gelap. Namun ia mampu melewati semua ujian tersebut karena sebelum itu ia sudah dibekali oleh kekuatan mental supranatural, kelebihan yang diberikan setelah berdamai dengan sisi gelap. Di dalam kehidupan di alam lain, ia bisa berdamai dengan sisi gelapnya. Tetapi di dunia nyata, ia harus bisa berdamai dengan orang lain dan keadaan. Ketika Satrio Piningit terpilih dan lulus dari gemblengan itu, ia lebih bijaksana, welas asih, pemaaf, berani, juga adil. Maka dari itu, ia disebut sebagai Ratu Adil. Namun proses itu belum selesai. Diangkatnya ia menjadi seorang Satrio Piningit. Belum ia sadari, bahkan ia tidak sadar kalau dia adalah Satrio Piningitnya. Segel kesadaran itu akan dibuka oleh alam semesta jika akan terjadi gonjang-ganjing perang besar dan dunia butuh perdamaian dari dirinya. Demikian cerita ini dan akan terus kita kupas bersama. Jika sedulur suka, sedulur bisa support dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.